kita teruskan obrolan kita tentang imajinasi sosiologi. Nah, kali ini saudara sekalian, saya ingin maju lebih jauh tentang imajinasi. Kemarin sudah kita jelaskan ya, common sense, beyond common sense. Sekarang saya akan mulai masuk kepada topik yang sebetulnya memang merupakan topik utama dari pembahasan sosiologi saya ini, yaitu apa yang saya sebut pembangunan sosietal. Jadi saya kan sudah mengatakan pada awal bahwa kita harus menjadi masyarakat yang baik. Untuk menjadi masyarakat yang baik itu diperlukan suatu perjuangan. Nah, menurut saya ada satu konsep sosiologis yang harus kita terapkan di dalam pembangunan, yaitu adalah pembangunan sosietal. Sekarang saya akan ceritakan dulu apa pembangunan itu ya, sehingga kita nanti kenapa kok harus pembangunan itu sosietal. Jadi kalau pembangunan ya yang biasa yang sekarang sedang kita lakukan dan juga dilakukan oleh banyak negara-negara lain, hampir semua negara di dunia ini melakukan pembangunan ya. Nah, oke. Sekarang kalau kita bicara tentang pembangunan, jadi pembangunan, kata pembangunan sendiri ini, konsep pembangunan ini sebetulnya diperkenalkan pada usai Perang Dunia Kedua. Karena pada Perang Dunia Kedua terjadi kerusakan di mana-mana. Yang kalah sangat rusak, yang menang pun rusak juga. Maka waktu itu kemudian dibuatlah suatu konsep pembangunan, yaitu mari kita bangun lagi dunia ini dengan cara yang lebih, dalam petik lebih teratur, terencana gitu. Itu namanya development. Nah, tetapi saudara sekalian, kalau kita sebetulnya bicara pembangunan, kalau zaman dulu sudah ada perubahan sosial, itu sudah ada. Tapi kalau pembangunan ini adalah perubahan sosial yang direncanakan. Jadi ada kata direncanakan ini. Kelihatannya bagus. Tetapi ternyata ada sesuatu yang menyelinap di sana. Karena ada perencana, maka perencana itulah yang kemudian dikuasai juga oleh, di belakangnya itu ada penguasa. Penguasa menguasai perencana untuk melakukan suatu perencanaan pembangunan. Sehingga pembangunannya ini seringkali tidak berjalan sebagaimana seharusnya, yaitu menguntungkan seluruh masyarakat dan masyarakat maju berkembang bersama. Ternyata yang terjadi tidak seperti itu. Jadi pembangunan itu mulai didominasi atau dikooptasi oleh suatu kekuatan. Di balik kekuatan itu ternyata ada apa yang disebut kerakusan, ketanakan dari kelompok-kelompok tertentu. Maka terjadilah krisis-krisis kemanusiaan maupun krisis-krisis alam, bahkan akibat pembangunan itu. Nah, jadi pembangunan itu direncanakan sedemikian rupa untuk biasanya ya mengutamakan hal-hal yang bersifat material. Ya, oleh karena itulah ekonomi itu selalu menjadi yang paling leading, dan fisik. Nah, hasilnya sering menjadi berkembangnya kesenjangan-kesenjangan
Karena kalau bicara ekonomi, yang ekonomi ini berkembang menguntungkan atau lebih menguntungkan kelompok-kelompok tertentu dan secara disengaja maupun tidak menekan kelompok-kelompok yang lainnya, sehingga kesenjangan itu menjadi semakin lebar. Nah, itulah maka terjadi krisis-krisis sosial tadi, ada kejahatan lah, ada kemiskinan lah, konflik dan segala macam. Nah, akhirnya semua orang sudah melihat ini bahwa pembangunan itu menjadi semakin kayak mesin besar ya, yang melestarikan ya kesenjangan antar manusia di dunia ini. Sehingga ada ahli yang mengatakan, kalau kita sekarang melihat ada orang miskin, ada orang tidak bisa makan, ada orang begini, dia mengatakan begini, sebetulnya bumi kita ini mampu untuk menghidupi kita semua ini, sejumlah ini manusia yang ada di bumi ini, sebetulnya mampu. Tetapi bila itu dikuasai oleh ketamakan dan kerakusan, maka bumi tidak akan mampu. Bayangkan, itu kata ahli itu. Nah, maka ketika dunia ini akan berpindah dari milenium pertama masuk ke milenium kedua, PBB ingin membuktikan betul apa sih yang terjadi di dunia ini akibat pembangunan. Benar gak sih kata-kata orang yang tadi misalnya sudah mulai tidak puas dengan pembangunan dan sebagainya, lalu PBB sebagai lembaga yang pihak yang netral, dia mencoba melakukan suatu survei besar untuk melihat keadaan pembangunan di seluruh dunia. Hasilnya, saya tidak akan menunjukkannya dalam bentuk angka-angka statistik, tetapi saya meminjam kata-kata PBB sendiri, yaitu begini. Hasilnya dari pembangunan di seluruh dunia adalah satu, dia sebut jobless growth. Jadi ada kata growth, artinya memang betul di seluruh dunia itu ditemukan ada pertumbuhan. Ada pertumbuhan secara ekonomi, secara fisik. Tetapi jobless. Jobless artinya pertumbuhan tadi tidak menghasilkan suatu lapangan kerja yang mencukupi, sehingga tumbuh tapi menimbulkan pengangguran. Kedua, ruthless growth. Lagi-lagi ada pertumbuhan tapi ruthless. Ruthless itu artinya apa? Kejam. Nah, kejam kenapa? Karena semakin dia growing, tumbuh, growth, terjadilah kesenjangan yang semakin luas, sehingga di satu pihak orang menjadi sangat-sangat kaya dan sangat-sangat makmur, di lain pihak ada negara atau orang yang sangat-sangat miskin. Yang ketiga, yang disebut rootless. Ya, ini rootless. Root itu artinya akar. Ada growth juga, rootless growth. Ada growth, tapi rootless artinya tidak berakar. Nah, mengapa? Jadi di bagian-bagian dunia ini ada juga pembangunan dan ada pertumbuhan, tetapi masyarakat yang ada di sana tidak ikut makmur, jadi tidak berakar. Karena apa? Karena investasi yang ada itu ditarik kembali oleh negara-negara kaya, negara investor tadi, sehingga yang miskin tetap miskin. Itu rootless growth. Nah, kemudian berikutnya juga dikatakan ada voiceless growth. Voiceless artinya tidak bersuara. Jadi pertumbuhan tapi tidak ada suara. Suara apa? Suara itu adalah aspirasi dari masyarakat. Ternyata pembangunan terus menderu-deru, dia berjalan, bertumbuh terus.
aspirasi-aspirasi masyarakat banyak yang tidak didengarkan. Dan yang paling tidak didengarkan ternyata kelompok perempuan. Sehingga dikatakan voiceless growth. Yang terakhir disebutkan futureless growth, yaitu pertumbuhan juga tetapi tidak bermasa depan. Sebab apa? Sebab pertumbuhan yang ada sekarang terlalu agresif menggali kekayaan-kekayaan alam di bumi ini sehingga banyak terjadi kerusakan. Lah, apa yang tersisa untuk masa depan? Apakah akan bisa menjadi pembangunan di masa depan? Makanya disebut futureless growth. Nah, demikian saudara sekalian. Jadi kita mulai melihat bahwa pembangunan seperti itu. Makanya nanti kita akan teruskan diskusi kita. Jadi harus seperti apa? Nanti kita mengenal apa itu pembangunan sosial dan sebagainya di dalam obrolan kita yang lebih lanjut di dalam imajinasi sosial. Terima kasih.